Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menjelang masuk waktu sholat suruk sekitar 40 menit lebih kurang, kita gunakan sebaik mungkin waktu yang singkat ini untuk menjadi majelis yang berkah. Topik kita di subuh ini masih bicara tentang hukum keluarga Islam, dan kita akan bahas masalah seputar problematika wali dalam perkawinan. Jadi wali dalam perkawinan mesti ada seorang wali. La nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidak sah terjadinya perkawinan kalau tidak ada seorang wali atau dua orang saksi yang adil. Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara syarat wali dengan syarat dua orang saksi. Kalau saksi disyaratkan dia mesti adil, tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau ada orang menjadi saksi, terus ada yang membisikkan, Pak, saksi ini sering berjudi, kalau gitu ganti. Karena kalau saksi bisa banyak penggantinya. Tapi kalau ada seorang wali, Pak, ayah kandung pengantin putri ini pemabuk nih, nggak usah ganti, tetap jadi wali. Karena nggak mungkin ayahnya diganti, kemana nak dicari? Pernikahannya tetap sah. Pernikahannya tetap, asal jangan sedang jadi wali itu mabuk, dia itu jangan. Tak kemana-mana dibacanya. Nah, wali dan saksi. Sekarang di pertemuan ini kita bahas tentang wali. Pertemuan yang akan datang kita bahas soal saksi. Saksi itu tidak kalah pentingnya. Bapak-bapak sering jadi saksi. Ya, kalau jadi saksi ada syaratnya nanti. Minimal saksi memahami bahasa orang yang sedang ijab qabul antara ayahnya dengan calon pengantin laki-laki. Kalau ayah dan calon pengantin itu menggunakan bahasa Jawa, bapak orang Minang tak paham bahasa Jawa, mesti mengundurkan diri karena tidak paham bahasa kedua belah pihak. Atau bapak diminta juga jadi saksi oleh orang, tapi telinga bapak kurang mendengar, itu mundurlah. Nanti ulang-ulang, pingsan orang gara-gara bapak nanti. Nah itu saksi, itu kita bahas bulan depan. Hari ini wali dulu. Mana yang sudah jadi wali, alhamdulillah. Bagi yang belum, bersiap-siaplah. Termasuk saya belum nih. Belum. Nah, wali terkadang ada problem di masyarakat. Kadang-kadang antara paman kandung itu bersitegang dengan saudara kandung siapa yang berhak menjadi wali. Kadang-kadang saudara kandung dari calon mempelai perempuan itu umpamanya masih SLTA, kelas 3 SMA. Sementara pamannya itu saudara kandung dari ayahnya ada. Nah, siapa yang berhak menjadi wali?
biasanya diambil alih oleh saudara kandung dari ayah, paman. Nah, urutan-urutan wali itu ada wali akrab, wali yang lebih dekat dengan pengantin, ada yang abad, yang jauh. Kalau yang dekat itu ada, diutamakan yang dekat baru yang jauh. Atau hati-hati, ada orang terkadang ketika kita tanya, ternyata istrinya itu lari dengan orang lain. Jadi banyak sekarang kasus seorang istri lari dengan laki-laki lain. Nah, banyak faktor ya. Reuni ini juga jadi masalah. Coba angkat tangan yang suka reuni. Sudahlah. Yang kita cari besok reuni di surga kita cari. Alumni masjid ini reuninya di surga saja. Tak usah lagi reuni itu di Sungai Jau, di Arau Kelok 9. Reuninya di surga sajalah besok. Dan reuni itu di salah satu wilayah di Indonesia menjadi penyumbang sebab terjadinya perceraian antara suami istri. Ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa menjadi heboh kalau saya baca reuni ini? Nah, Bapak sekalian, jadi seorang perempuan lari dengan laki-laki, nikah lari, padahal ayah kandung, saudara kandung perempuan tersebut itu ada di kampung tuh. Terus dengan siapa dia menikah? Siapa yang jadi wali? Ado pak bisa jadi wali. Kalau dulu bisa di Rimbo Panjang ada yang bisa jadi wali. Atau di Sekijang Mati. Atau yang orang Pekanbaru nikah di Padang ada yang bisa jadi wali. Orang Padang lari lo ke Pekanbaru. Di Pekanbaru ada yang bisa jadi wali. Padahal yang jadi wali itu bukan wali yang dibenarkan dalam hukum Islam. Itu sama saja dengan perzinahan terselubung. Hati-hati. Nah, di subuh ini ya, kita akan coba bahas tentang wali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada 4 macam bentuk wali dalam hukum Islam. Berapa macam, Bu? 4. Ini materi kuliah semester 3. Jadi ibu-ibu nih saya anggap semester 3 nih. Masih gadis-gadisnya lah gitu ya. Semester 3. Nah, 4 macam. Nah, mesti dapat nih. Bulan depan saya tanya. Siapa yang tidak dapat nanti kena rotan nanti ini. 1, namanya wali nasab. Wali nasab adalah wali yang ada hubungan nasab dengan perempuan ini. Dengan calon mempelai perempuan. Dan ini tidak boleh diakal-akali. Karena kalau dia anak nasab, ya nasab. Jadi seorang ayah kandung hanya berhak menikahkan anak nasabnya. Kalau itu anak angkat, tidak boleh. Walaupun dia mengangkatnya dari bayi. Ayah angkat tidak boleh menikahi anak angkat. Jangan coba-coba untuk menutup-nutupi bahwa seolah-olah ini adalah anak kandung, padahal anak angkat, dan orang tidak ada yang tahu. Maka dipaksakanlah dirinya untuk menikahkan. Itu jangan main-main. Ini perkara bukan perkara main-main. Maka kalau anak angkat tidak boleh. Atau seseorang laki-laki menjadi wali bagi anak tirinya.
Kebetulan ada seorang ibu hamil, suaminya wafat, begitu melahirkan, habis masa iddah, langsung dinikahi perempuan tadi. Dan anak bayi ini sejak kecil, anak bayi putri ini, yang ia tahu itu seolah-olah ayah kandung, padahal tiri. Jangan coba-coba. Ustadz, malu saya Ustadz, kalau di kemudian hari, dia ternyata tahu kalau ayah saya bukan ayah nasabnya, ayah kandung. Nanti berubah pandangannya kepada saya. Apapun jawabannya tidak boleh. Tidak boleh seseorang mengaburkan nasab orang lain. Nah, jadi yang boleh itu cuman adalah nasab. Nah, wali nasab ini urutan-urutannya jelas dan tidak boleh melompat. Tidak boleh melompat. Mana yang lebih diutamakan? Kalau ada saudara kandung dari ayah, paman, apa awak? Kalau orang Bangkinang tetap dipanggil ayah itu. Bayah aja kayak saudara ayah. Sementara dia punya saudara kandung laki-laki yang baru kelas 3 SMA atau semester 2 kuliah. Mana yang lebih diutamakan? Saudara kandung atau paman? Nah, kadang-kadang terjadi rebutan untuk menjadi wali. Maka akan ada teori tentang wali akrab, siapa wali yang lebih dekat dan siapa wali yang jauh. Sepanjang yang dekat ini ada, yang jauh tidak boleh. Siapa urutan-urutan nasab itu? Ya, pertama, ayah kandung. Ayah kandung adalah orang yang berhak menikahkan anak putrinya. Maka seorang ayah itu kewajibannya pertama memberikan nafkah, membesarkan anak, menyediakan makan, pakaian, rumah untuk anak, menafkahi anak. Kedua, mendidik anak dengan baik, disekolahkan. Dan yang terakhir adalah menikahkan anak. Itu kewajiban kita. Maka begitu seorang ayah menikahkan putrinya, menetes air mata, kewajibannya sebagai seorang ayah sempurna. Nah, siapa lagi yang berhak menikahkan anak? Ayah kandung, atau memang ayah kandungnya mewakilkan ke orang lain, itu boleh. Tentu sama statusnya dengan ayah. Seperti Pak KUA, saya wakilkan ke Pak KUA untuk menikahkan anak saya, itu boleh. Nanti Pak KUA, aku nikahkan engkau dengan Syanu binti Syanu yang ayahnya berwakil kepadaku dengan mas kawinnya. Seperangkat alat sholat tunai. Kalau ayah tidak ada, Pak, ayahnya lah wafat Pak, tidak ada oleh. Kalau gitu pindah ke atas, ayahnya ayah, datuk. Tapi ini jalurnya jalur laki-laki, jalur bapak tidak boleh ke jalur ibu. Walaupun kita ini dekat ke jalur ibu ya, betul tidak Pak? Tapi ini jalurnya ke bapak. Kalau tak, jadi ayahnya ayah, datuk. Kalau datuk tidak ada, datuknya datuk. Atau tapi mungkin jarang ada ya. Ya, datuknya datuk. Nah, itu kalau ada. Dan ingat ya, tingkat umur wafat itu sekarang lebih panjang. Kalau dulu umur wafat orang 60, 70, sekarang umur wafat itu 70, 75 dalam survei kependudukan. Jadi orang lansia itu nanti akan bertambah banyak. Maka kalau orang lansia itu bertambah banyak, mungkin saja datuknya ini ada. Tapi dengan syarat dia masih memiliki kemampuan. Kadang kalau dia sudah pelupa ya, tidak kokoh lagi, itu nggak usah. Nah kalau kakek nggak ada, pindah. Kemana pindah? Ke saudara kandung. Saudara kandung dari calon mempelai perempuan, saudara kandung yang seayah seibu. Dengan syarat saudara sekandung seayah seibu ini dia Islam. Ada Pak, saudara kandung Pak, tapi non muslim.
Tidak boleh. Karena boleh jadi ada di beberapa wilayah kita di Indonesia yang adik-beradik ini beda agama. Biasa aja Pak. Saudara-saudara kita yang di Sumatera Utara itu kadang perempuannya muslim, laki-lakinya non-muslim. Tapi mereka adik-beradik akur saja. Tidak ada masalah. Itu tidak boleh. Nah, ada Pak, saudara kandung Pak. Islam Pak. Boleh dia menjadi wali. Cuman SD kelas 6 Pak. Tidak boleh. Syaratnya mesti balik. Tapi kalau dia sudah Islam, balik, berakal, ya, tidak gila, maka dia boleh jadi wali. Nah, jadi kalau dia sudah kelas 3 SMA atau kuliah itu boleh jadi wali. Nah, kalau seandainya calon mempelai perempuan ini ternyata janda dan dia punya anak, anaknya itu sudah balik, maka anak kandung ini boleh menjadi wali bagi ibu kandungnya. Maka didahulukan anak kandung daripada saudara kandung. Jadi aku nikahkan engkau dengan ibuku, nah, kan itu. Kalau anak kandung tidak ada, boleh anaknya anak, cucu. Jadi kalau ada cucunya sudah balik, berakal, dewasa, boleh ia menikahkan neneknya. Aku nikahkan engkau dengan nenekku. Apa dek golak? Itu urutannya. Dengan mas kawinnya 10 hektar sawit tunai, kan aman juga awak. Ini kan urutan ya. Boleh. Sekarang banyak nenek-nenek muda sekarang. Gayanya masih oke, ternyata sudah panggil nenek orang sama dia kan. Betul apa tidak? Nyopara lo nenek kini pada anak-anak muda le. Status baru berubah jadi WA. Nah, jadi berarti kan kalau dia punya anak laki-laki ini lebih akrab terhadap ibunya untuk menikahkan daripada saudara kandung. Itu maksudnya. Nah, kalau di saudara kandung, kalau tidak ada anak berarti karena masih gadis, saudara kandung. Nah, saudara kandung ini lebih berhak menikahkan daripada paman. Kalau saudara kandung seayah seibu tidak ada, maka pindah ke saudara kandung yang seayah. Jadi ada saudara kandung yang hubungannya cuma seayah saja, ibunya beda, itu juga boleh jadi wali urutannya. Kalau juga tidak ada siapa, Ustaz? Pindah ke saudara anak laki-laki. Jadi kemenakan. Jadi kemenakan dari saudara kandung. Kalau tidak ada naik ke atas baru saudara kandung ayah urutannya. Jadi saudara kandung ayah itu bisa jadi wali terhadap kemenakannya. Kalau tadi berarti kemenakan menjadi wali bagi etiknya. Baru nanti ke saudara kandung ayah. Nah, ini wali tidak boleh melompat-lompat. Kecuali saling mengizinkan. Saudara kandung mengatakan, paman, ya, kami redokan paman jadi wali. Karena mungkin pamannya ini lebih dewasa, pamannya ini mungkin lebih berpengalaman. Saudara kandung ini dalam satu majelis untuk memuliakan pamannya, kan begitu? Atau mungkin pamannya ini orangnya berpendidikan, atau pamannya ini tokoh masyarakat, pamannya ini disegani dalam masyarakat. Maka saudara kandung dari calon mempelai perempuan mengatakan, paman, kami meminta kepada paman untuk jadi wali. Boleh apa tidak? Boleh. Nah, kalau urutan-urutan ini tidak ada, maka pindahlah ke wali yang kedua. Jadi saya menyebutkan ada 4 macam wali. Pertama tadi wali nasab,
Yang kedua, wali apa? Wali hakim. KUA, pejabat KUA. Jadi kalau urutan-urutan nasab ini tidak ada, maka pindahlah walinya itu ke wali hakim. Maka Pak KUA, wali hakim, hati-hati. Begitu ada orang datang untuk menikah, tidak boleh Pak KUA ini semerta-merta langsung jadi wali. Tidak boleh. Pernikahannya tidak sah. Karena wali nasab dicek dulu. Ya, dicek dulu. Nah, wali hakim nanti menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali nasab. As-sultanu waliyu liman la waliyalaha. As-sultan, pemerintah yang sah, penguasa, raja, ya, sultan, itu menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Umpamanya ada seorang anak perempuan umur 22 tahun mu'allaf masuk Islam. Ketika masuk Islam, ternyata keluarganya semuanya, ayah, saudara kandungnya belum masuk Islam, masih non-muslim. Maka siapa yang jadi wali? Ini karena dia tidak punya wali, maka wali hakim menjadi wali. Ya. Kalau dalil tentang anak kandung boleh menikahkan ibu kandung adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini seorang janda, suaminya itu wafat dalam satu peperangan. Maka Ummu Salamah ini dinikahi oleh Rasulullah SAW, dan walinya adalah anak kandung dari Ummu Salamah tadi. Ya. Itu dalil tentang anak kandung boleh menikahkan ibu kandungnya. Maka kita berpesan betul kepada ibu-ibu yang suaminya sudah wafat, kemudian ada keinginan untuk menikah lagi, boleh, sah, halal, tapi nanti kalau dia punya anak kandung, sebaiknya melakukan komunikasi sebaik-baiknya dengan anak kandung. Dan saya kalau tausiah, ada anak-anak kandung yang memiliki ibu yang janda, yang ibunya berkeinginan untuk menikah lagi, sang anak berkewajiban untuk menyelesaikannya. Ya. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang problem masail ini terjadi di masyarakat. So, ayah kandung ada, sah ayah kandung. Tetapi ayah kandung tidak mau menikahkan anak putrinya. Jadi antara ayah kandung dengan anak kandung terjadi konflik. Bapak pernah tahu di masyarakat? Ayah kandung dengan anak putri kandungnya terjadi konflik. Terjadi perselisihan. Maka ayah kandung tidak mau dia menikahkan anak kandungnya. Bolehkah berpindah ke saudara kandung? Tidak boleh. Bolehkah berpindah ke pamannya? Tidak boleh. Karena ayah kandung satu-satunya wali yang lebih dekat dengan anak putri ini. Boleh tidak pindah ke wali hakim? Karena ayah kandung tidak mau menikahkan. Juga tidak boleh. Buntulah di sini. Kenapa buntu? Dinikahkan oleh wali hakim tidak boleh. Ayah kandung menikah pun tidak mau. Nah, bagaimana caranya? Ada konflik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketemu kasus seperti ini, ayah kandung sah ada, tidak mau menikahkan. Kalau ayah kandungnya tidak mau menikahkan, kemudian ia ucapkan, ayah tidak mau menikahkannya. Silakan kalian saudara kandung yang menikahkan. Itu tidak apa-apa, jelas delegasinya ya. Tapi ini tidak mau. Buntu. Nah, pada dasarnya ayah kandung mau menikahkan anak kandung. Sekarang tidak mau. Maka ditelusurilah apa alasannya. Rupanya alasan-alasan ini alasan yang tidak syar'i. Alasan syar'i itu apa contohnya? Calon mempelai laki-laki itu non-muslim. Itu ayah boleh pasang badan. Atau calon mempelainya itu penjudi, pemabuk, narkoba.
itu boleh ayah kandung pasang badan untuk tidak menikahkan. Tapi kalau alasannya alasan yang tidak syar'i, seperti pokoknya rendang sama-sama rendang, atau tahu sama-sama tahu, alasannya suku. Ada enggak orang alasannya suku? Nah, itu tidak boleh alasan itu untuk tidak menikahkan anak. Atau alasannya ekonomi. Pokoknya kalau enggak PNS, mana ada PNS ini yang muda-muda lah. PNS lah tua-tua macam bapak-bapak nih. Atau ada ketersinggungan hati, umpamanya ternyata ketika dicek calon suaminya si A, keluarganya si A, oh rupanya keluarga itu dulu pernah menghina dirinya. Nah itu tidak boleh. Itu alasan yang tidak syar'i. Atau alasan-alasan teknis. Siapa calon suamimu? Syanu ya. Siapa ayahnya Syanu? Oh tidak bisa. Kenapa? Ayah dia dulu pernah pecat ayah waktu di kantor dulu. Ah, itu tidak jadi alasan lah. Atau ayah itu lawan pilkada. Itu alasan yang tidak syar'i. Boleh jadi itu sebab hubungan itu kembali dirajut lewat pernikahan. Nah, buntu Pak. Bagaimana cara menyelesaikannya nih? Nah, cara menyelesaikannya adalah ini anak putri, ya, anak perempuan ini tentu dibantu oleh yang lain, pergi ke pengadilan agama. Pergi ke pengadilan agama, mengajukan penetapan wali. Kemudian pengadilan menerima berkas, kemudian ditanyalah kepada yang mengajukan permohonan, itu bukan gugatan, tapi pengajuan permohonan saja. Namanya permohonan, bukan gugatan namanya. Mengajukan permohonan, terus nanti hakim panggil ayah kandung dari perempuan ini. Ditanya, apa sebab tidak mau menikahkan? Dinasehati, diberikan pandangan bahwa ini adalah kewajiban. Ternyata ayah kandung tidak juga berubah. Tidak juga mau menikahkan, mewakilkan juga tidak. Maka majelis hakim mengambil keputusan. Diputuskan, karena ayah tidak ada alasan yang dibenarkan, putusan itu apa? Memerintahkan kepada KUA setempat untuk menjadi wali bagi anak ini. Karena pernikahan tidak boleh di stop. Maka langsunglah wali hakim mengambil alih perkawinan. Begitu nanti ayah kandungnya menggugat, apa dasarnya Pak KUA menikahkan anak saya? Dasarnya adalah keputusan pengadilan. Nah, maka diabaikanlah orang tuanya tadi. Itu prosedur yang ada di dalam sistem undang-undang positif kita. Tapi ini na'udzubillah lah yang seperti ini jalan terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi wali nasab, kedua wali hakim. Yang ketiga namanya wali muhkam. Jadi wali nasab, wali hakim, wali muhkam. Wali muhkam apa pula ini? Wali muhkam ini adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, mengambil satu orang untuk menikahkannya. Pak, tolong nikahkan kami. Ini boleh terjadi pada wilayah-wilayah yang struktur pemerintahannya kacau. Seperti ada waktu kita perperangan dulu, ada di pengungsian. Nah, ada di pengungsian, ini ada perempuan dapat jodoh, kemudian tidak diketahui ini ayahnya entah di mana, entah masih hidup, entah ditangkap segala macam. Maka jadilah wali muhkam mengambil orang untuk menikahkannya. Kalau di situ ada umpamanya kepala pengungsian yang dianggap sebagai koordinator, entah tentara, boleh jadi dia dianggap orang yang dituakan untuk menikahkan. Tetapi praktek muhkam ini sekarang coret, tidak ada.
Jangan coba-coba. Meskipun dalam referensi fikihnya ada, tapi dia dicoret. Tidak ada praktek itu lagi. Jadi jangan coba-coba orang lari dari kampung, menikah di satu tempat, ambil wali di situ. Tidak boleh. Berwali ke ayah angke, tidak bisa. Nah, ini harus dan itu menjadi problem. Fenomenanya itu, pergi ke sana. Tidak boleh. Muhkam itu boleh terjadi kalau dia naik kapal yang kemudian terdampar di sebuah pulau, bertahun-tahun tidak bisa keluar dari pulau, maka mereka cocok menikah, baru diangkat wali muhkam. Itu tidak ada masalah. Jadi kondisinya. Itu ketiga. Yang keempat, ada namanya wali mu'tiq. Wali, karena ini praktek perbudakan ketika perbudakan itu masih ada. Sistem perbudakan. Nah, apa maksud sistem perbudakan? Ketika seorang tuan memiliki seorang budak perempuan, kemudian budak perempuan ini dimerdekakan. Begitu budak perempuan dimerdekakan, ternyata ayah kandungnya, saudara kandungnya itu juga masih menjadi budak. Sementara anak putrinya sudah merdeka. Ini dulu ya, kalau sekarang ini coret nih, tidak ada lagi praktek ini. Tapi sebagai referensi fikih, sebagai khazanah keilmuan, tidak apa-apa kita tetap sebut. Nah, jadi begitu zamannya Pak. Jadi begitu seorang tuan punya budak perempuan, dimerdekakan budak perempuan ini. Begitu dia merdeka, dia menjadi perempuan merdeka. Ternyata saudara-saudara kandung, ayah-ayah kandung wali nasabnya masih budak. Dia mendapat jodoh, alhamdulillah, dapat jodoh dia. Siapa yang jadi wali? Maka tuan yang memerdekakan itu bisa menjadi wali. Itu, tapi praktek ini juga tidak ada lagi. Nah, itulah 4 bentuk-bentuk wali yang ada dalam Islam. Wali nasab, wali hakim, wali muhkam, dan wali mu'tiq. Demikian Bapak Ibu pengantar dari saya sekitar 25 menit. Seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan bahwa apapun alasannya, ayah tiri atau ayah angkat itu tidak dibenarkan dan tidak sah nikahnya mempelai kalau itu dilakukan, Ustaz. Tapi pernah terjadi bahwa seperti yang Ustaz gambarkan tadi, bahwa anak itu dari bayi sudah sama dia gitu. Apa sanksinya kira-kira Ustaz? Karena memang ini kelangsungan hidup keluarga itu, Ustaz. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sanksi pidana tentu tidak ada. Tapi hati-hati. Bapak Ibu sekalian, pernikahan dianggap tidak sah. Nah, kalau tidak ada satu orang pun yang tahu, ya calon mempelai laki-laki tidak tahu, calon mempelai tidak tahu, pasti yang tahu suami istri ini kan? Iya apa tidak? Maka dosa itu ditanggung oleh suami istri. Yang mempelai laki-laki, mempelai perempuan, sepanjang dia tidak tahu, dia tidak berdosa. Kapan dia berdosa? Dan nikahnya diulang. Ketika satu titik dia tahu. Umpama, ketika sudah punya anak satu orang, sudah 3 tahun, 4 tahun pernikahan, baru dia tahu ternyata dia anak angkat. Ketika dikonfirm ke ayahnya, terjadi pengakuan betul.
Stop, jangan lakukan hubungan suami istri dulu. Yang berlalu tidak haram. Yang berlalu tidak haram. Sama seperti kita makan nasi bungkus, makan. Ternyata sudah 5 kali makan, jatah kita, rupanya bukan jatah kita, jatah orang. Maka yang lama itu tidak haram, sejak tahu baru terhitung haram. Makanya sanksinya ya sanksi tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja sanksinya. Ternyata dia sudah menikah 5 tahun. Begitu dia tahu sadar bahwa ternyata salah satu syarat rukun nikahnya cacat, itu namanya cacat. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi. Kalau cacat, ternyata walinya tidak wali yang sah, terhitung saja itu stop, jangan lakukan hubungan suami istri sampai nikahnya diulang. Itu suka tidak suka. Kalau itu terjadi, nikah bisa diulang. Tetapi kalau, ini kan namanya Pak, jadi dalam pertanyaan Bapak itu masuk dalam kajian bagaimana jalan keluar jika salah satu rukun nikah itu cacat. Berarti kan cacat nih. Nah, tapi kalau cacatnya di wali, nikah bisa diulang. Tapi kalau cacatnya di salah satu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, itu enggak bisa, itu pasah. Mesti dipisahkan selama-lamanya. Umpamanya ternyata calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan mahram. Nah, silakan. Ya silakan Pak Napa. Kasus ini adalah kalau kita melihat pada waktu itu yang kita tahu ya, bahwa ini arogansi keluarga itu aja Ustaz. Ya. Sampai ke atuk-atuknya pun tidak tidak mengindahkan itu Ustaz. Pasti. Nah, jadi kalau kan sebenarnya itu kan terjadi pembohongan ya. Itu kalau bisa dipidana ya pidana. Kan dia kan melapor ke KUA. Dan KUA kalau tahu itu bukan ayah kandung, pasti administrasinya tidak lolos. Pasti itu. Betul apa tidak? Betul. Pasti tak akan lolos. Tapi ketika mendaftar di KUA, ketika ditanya siapa yang jadi wali, ayah saya. Nasab nih, dia jawab, iya. Padahal tidak. Nah, itu kan pembohongan. Ya kalau diurut-urut panjang ceritanya kan. Kalau diurut-urut panjang ceritanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya yang diceritakan oleh Bapak nih tidak terjadi, inilah gunanya Majelis Taklim. Inilah gunanya pengajian kita ini. Atau boleh jadi Pak, kita berbaik sangka. Apa baik sangkanya? Itu kan ayah tiri tuh, ayah angkat. Kok dia yang menikahkan? Boleh jadi ayah kandung dari anak gadis sudah ada pembicaraan ke ayah angkat untuk mewakilkan dia yang menikahkan. Itu boleh jadi. Bolehlah. Tapi nanti akan kentara pada lafaz nikahnya. Ketahuan. Jadi kalau Bapak hadir di sebuah akad nikah, maka itu guna saksi. Kita akan paham ini anak kandung apa tidak di lafaznya. Karena bintinya tetap akan merujuk ke binti ayah kandung. Maka maaf Bapak Ibu sekalian, apapun keadaannya, anak tiri dan anak angkat ini di kemudian hari tetap akan terbuka. Kan? Maka bahasa ayahnya, aku nikahkan engkau dengan Syanu binti, kok nak disebut binti dia? Ternyata binti orang lain yang ia berwakil kepadaku. Maka bintinya tetap ke ayah kandung, walaupun nanti di buku nikah
tetap dibuat ayah angkatnya. Paham maksudnya Pak? Secara akad lafaz kita bintikan ke ayah kandung nasab, tetapi secara buku nikah ayahnya dibuat ayah angkatnya di situ. Untuk keamanan administrasi, akte nikah, kakak, kan akte dan kakaknya selama ini kan itu ayahnya kan, ayah angkat itu, rapor, tapi secara lafaz itu jalan keluarnya mesti ke binti ayah kandung. Suka tidak suka, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada yang lain Pak? Silakan. Nah, ini siapa yang bertanya akan dapat A dalam ujian besoknya. Nilai A. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang Ustadz uraikan tadi, memang banyak kejadian-kejadian yang terkadang kita ketahui, tetapi untuk mengungkapkan itu butuh keberanian yang sangat besar ya Ustadz ya. Mungkin kita sampaikan sesuatu yang benar, mungkin perpecahan keluarga, kemudian ya banyaklah tidak terungkapkan secara detail, tapi sangat banyak sekali bahaya yang akan disampaikan. Ada sebuah kasus yang mana sepengetahuan kita Ustaz, karena pada saat itu kita belum ada di situ kan begitu. Sepengetahuan kita bahwa si calon pengantin perempuan ini memang merupakan ayah biologisnya. Tetapi yang saya sampaikan tadi, sepengetahuan kita dan sependengaran kita bahwa calon mempelai perempuan ini adalah orang tua ayah biologisnya menikah dengan ibunya adalah dengan yang seperti yang apalah bahasanya ya saya sampaikan ya. Anak ya udah kedahuluan. Ya kurang lebih begitu Ustaz, karena kalau menyampaikan yang begini kan tidak enak gitu ya, atau haram atau apa ya kayak gitu. Sementara ini sudah terjadi, dan itu kita ketahui, bahkan di satu pihak keluarga tidak mau menyaksikan pernikahan itu karena dia tahu itu salah gitu loh. Apakah itu sikap yang benar juga gitu? Ya. Apakah anak zina boleh ayahnya menjadi wali nikah? Ini bahasa yang biasa kita gunakan. Bapak Ibu sekalian, ini kita dengarkan baik-baik. Bapak Ibu, sekarang ada perempuan hamil sudah 3 bulan. Atau 2 bulan. Ketahuan siapa laki-lakinya. Maka yang bisa kita lakukan adalah nikahkan cepat. Jangan main-main, jangan ditunggu-tunggu. Jangan disimpan-simpan anaknya. Dibawalah ke Kalimantan, Sulawesi, disimpan di sana. Cepat nikahkan. Nauzubillah, ini berdiri kuduk kita membacanya nih ya. Jaga anak-anak putri kita dengan baik. Ini suatu yang salah nih, apapun nanti jawabannya tetap tidak memuaskan. Karena barang dari awal sudah salah. Ya. Jadi nanti kalau ada anak kita, ya seseorang sudah hamil 2 bulan, kemudian tentu dalam 7 bulan pernikahan lahir anak. Tapi dicek, mesti terjadi perkawinan, mesti terjadi pernikahan antara perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Pastikan terjadi akad nikah. Nah sekarang, 24 tahun yang akan datang, ternyata ini sudah jadi gadis. Ketika menikah, siapa yang jadi wali? Boleh enggak ayah kandungnya itu, ayah biologisnya, yang menikah sudah telat 3 bulan tadi? Nah, ini bisa 2 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kalau dia menyerahkan ke wali hakim, boleh, silakan. Kalau dia menyerahkan ke wali hakim, silakan, boleh. Jadi dia merasa tidak berhak menikahkan, maka dia serahkan ke wali hakim, boleh, tidak masalah. Yang kedua, dia mengambil alih ingin jadi wali.
Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Dengar dulu, jangan tengok kiri kanan, nanti baru bertanya. Nah, jawabannya boleh. Ustadz, jangan main-main Ustadz. Jangan macam-macam. Apa jawabannya boleh? Karena anak ini lahir dalam perkawinan yang sah. Saya mesti berdiri ini. Kuncinya adalah anak ini lahir dalam perkawinan yang sah. Betul tuh Ustadz. Ya, kalau betul tentu tidak akan betul barang ini lagi. Tapi hukum tidak boleh kosong untuk menjawab persoalan. Walaupun akan ada hati yang berkata-kata. Maka dia boleh menikahkan anak yang kedahuluan tadi. Dengan syarat menikah dengan ibunya. Bapak Ibu. Kalau Allah menutup aib orang. Jangan kita pula yang buka-buka. Jangan kita pula patah-patah. Tunggu dulu. Uang tidak sah menikahkan. Ikut dulu kan anak. Jangan. Cukup. Nah, apa dalilnya? Ini direkam ini. Undang-undang perkawinan kita begitu menetapkan pasal tentang anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Walaupun dia sudah keduluan. Ini bukan berarti kita membolehkan orang berzina ya. Ini hati-hati. Barangnya sudah terjadi. Tidak surut lagi. Tidak mungkin surut lagi ini. Nah, Bapak, akad nikah itu sama dengan kepemilikan terhadap seseorang. Jadi akad nikah itu sama seperti memiliki. Yang dari awalnya jadi dari milik bapaknya, sekarang milik kita sebagai laki-laki. Bapak beli tanah 1 hektar. Harganya 1 M. Ternyata di atas tanah ada minyak. Di atas tanah terbukti ada mineral dalamnya. Di atas tanah terbukti ada nikel. Di atas tanah ada rumah, ada bangunan. Nikel, tanah, minyak, atau aset yang ada di atas tanah, masuk nggak jadi milik bapak pemilik tanah? Karena bapak sudah milik tanahnya kan. Karena bapak membeli tanahnya, apapun yang ada di atas tanahnya itu milik bapak. Iya apa tidak? Karena bapak sudah menikahi ibunya, nah, apapun yang ada terjadi dari ibu tadi, itu milik bapak juga. Paham? Sekarang saya tambah pertanyaan. Yang lebih parah dari itu. Ini seorang laki-laki. Punya istri. Sudah punya anak 2 orang. Istrinya ini selingkuh dengan orang lain. Hamil. Tahu dia itu laki-laki yang menghamilinya. Nauzubillah ya Bapak. Ini yang jangan dilakukan. Jangan. Ini hanya satu kasus. Hamil. Tahu suaminya kalau itu laki-laki yang menghamilinya. Tapi ia tidak ceraikan istrinya. Boleh apa tidak? Kalau dia tidak mau menceraikan istrinya, jangan bapak pula nyuruh orang bercerai lagi. Coba nak menceraikan bini. Jangan. Sekarang dia tidak menceraikan istrinya. Ia memaafkan istrinya. Oh, kalau tepat di saya, Ustadz, saya langsung cerai. Itu terserah bapak. Ini kasus orang yang menerima maaf istrinya. Dan mau berubah. Paham? Dan dia paham betul. Setelah dicek, memang bukan DNA dia. Lahirlah anak. Itu anak siapa? Tetap dihitung anak dari siapa suami ibu itu waktu itu. Itulah hukum yang bisa menjawab. Bapak Ibu, bingung? Pokok bingung tak bingung lah itu penjelasannya. Ini bukan untuk ditiru. Paham? Ini bukan untuk ini hukum untuk menjawab problem yang ada. Apa? Tidak dengar?
Coba enggak. Nggak dengar, Bu. Ibu coba pakai mic supaya dia bisa dengar. Sekarang izin udah. Ibunya ada kagak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sesuai dengan penjelasan Ustadz. Kami selama ini mendengar bahwasanya yang Ustadz terangkan sebentar ini itu haram di dalam agama Islam. Jadi kata Ustadz tadi, dengan adanya peraturan dari pemerintah maka itu dihalalkan rasanya menurut pendapat saya. Dengan adanya peraturan pemerintah, dengan ada undang-undang perkawinan maka itu dihalalkan. Sementara kami selama ini beranggapan itu tuh tidak halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazhab yang dipakai adalah mazhab Abu Hanifah. Jadi ingat ya, undang-undang itu bukan tidak ada dasar. Itu bukan undang main-main. Itu tetap berpendapat ke imam mazhab. Imam mazhab yang dipakai adalah Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Asy-Syafi'i tetap tidak membolehkan. Karena ada ulama yang mengatakan hakikat, coba didengar ini penting supaya tidak ada kesalahan. Hakikat nikah itu adalah akad. Itu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Akad. Sepanjang dia belum akad tidak sah. Itu yang ibu pegang dan itu yang kita pegang. Akad. Jadi hakikat nikah itu akad, bukan hubungan suami istri. Jadi kalau dia tidak akad, dilakukan hubungan badan, maka itu bukan anak sahnya. Paham? Ibu, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan berbeda. Dan ingat, anak yang kedahuluan di Indonesia itu hampir 4 juta orang. Itu yang terdata di laporan kependudukan. Apakah kita sia-siakan masa depan anak ini? Iya, tunggu dulu. Jadi ada mazhab yang membolehkan dengan syarat adanya akad nikah. Ini ingat ya, ini kita berpedoman hukum Islam. Saya bukan menyampaikan ini main-main, ini kan tanggung jawab. Sekarang saya tanya, ada ayah yang kedahuluan tadi, dia langsung mengambil alih untuk menikahkan. Padahal ada yang mengatakan bahwa dia, maka saya bilang, pertanyaannya nikah nggak dia dulu? Itu kuncinya. Nikah nggak? Tidak nikah, jangan coba-coba. Kalau nikah masih ada pendapat mazhab yang membolehkan. Itu kunci kita. Nah, itu namanya mundur ke yang lebih ringan. Ya, kalau ibu memahami bahwa itu adalah Imam Asy-Syafi'i tidak boleh, ya silakan. Langsung ke KUA aja. Bypass langsung ke KUA. Ya selesai perkara. Tapi kalau ada ayah kandungnya yang ingin, bukan ayah kandung, ayah yang menikah dengan ibunya yang menikahkannya, kita sebagai yang hadir, punya kemampuan nggak kita untuk melarangnya? Maka mundurlah kita ke mazhab bahwa itu sah. Ustadz, apakah itu benar? Ibu, awak kola mengaku perkara yang dari awalnya lah salah. Apapun jawaban tetap tidak akan memuaskan. Barang ini dari awal sudah salah. Maka kalau didesak juga, apakah itu betul? Ya enggak betul juga lah. Nama barang dari awal sudah salah. Tapi kita ini mesti realistis. Mesti realistis. Ini pendapat. Wallahu a'lam. Ingat, bukan berarti ini, kalau seperti itu nanti, kalau ada 4 juta orang, maka kalau saya punya anak laki-laki,
Berfatwa saya dari sekarang, nak, kalau waang cari bini, nak, jangan cari anak perempuan yang sulung ya. Itu fatwanya lagi. Cari anak nomor 2. Wah. Ngapa gitu loh ya, 4 juta orang nak di Indonesia. Dan mungkin enggak kita begitu menikahi seorang perempuan, kita kaji asal-usul orang. Kita kan menikah dengan anaknya, bukan dengan ayahnya. Ya apa enggak? Anak ini berdosa apa tidak? Maka ternyata satu perbuatan dosa kita lakukan sekali, ternyata tidak selesai waktu itu. Berpuluh-puluh tahun akan datang kita akan mendapatkan buah dari hasil kezoliman kita. Iya apa enggak? Masya Allah. Nah, itu pertanyaan dari Bapak tadi. Jawabannya jadi panjang. Siapa yang jadi wali? Tetap. Jadi kalau proses kita sekarang ini, tetap saja oleh Pak KUA itu bukan tidak tahu, ini sudah kedahuluan. Kan ada screening dari puskesmas. Kan ada ketahuan itu, ambil 2 bulan, ambil 3 bulan. KUA gimana? Tetap dilangsungkan perkawinan. Dan penetapan pasal-pasal itu, ada naskah akademisnya, ada fikihnya, ada ayatnya. Bukan bola main-mainnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mari kita jaga keluarga kita dengan baik, jaga anak-anak putri kita, anak-anak putra kita juga dijaga dengan baik. Jangan ganggu anak orang. Karena kalau kau ganggu anak orang, nanti adikku diganggu orang pula. Kalau kau rusak anak gadis orang, nanti anak gadismu dirusak orang pula. Kalau ada kalau ada kambing jantan awak hilang, rupanya nginap di rumah kambing betina orang. 2 bulan situ hamil kambing betina orang. Itu yang punya kambing terima kasih ke kita. Makasih Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Kompek batino kambing Pak hamil saudaranya. Alhamdulillah. Tapi kalau hilang anak jantan awak 2 bulan, atau hamil anak uang, atau tidak akan mau kasih dibawanya parang ke rumah awak. Nauzubillahi min zalik. Itulah kearifan hukum Islam kita. Mudah-mudahan ini jadi hikmah buat kita bersama, kajian-kajian tentang wali ini, dan kita menjadi paham yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan hukum-hukum itu terkadang tidak memuaskan, tapi mazhab fikih kemudian memberikan beberapa jawaban-jawaban yang bisa untuk menyelesaikan perkara-perkara yang kita hadapi di tengah masyarakat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Haji Irman Gani MA. Semoga semua yang disampaikan